Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Pungki Intan Wulansari dengan NIM 2018010075, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan bagan model agribisnis terpadu dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah manajemen agribisnis yang diampu oleh Ibu Artisa Devi Maharani. Sebelum menuju pada bagian pembahasan sistem model agribisnis terpadu, saya ingin menjelaskan komoditas yang akan saya angkat. Jadi, komoditas yang akan saya angkat adalah komoditas tanaman kelapa sawit. Saya mengambil komoditas ini karena daerah saya sebagian besar adalah petani sawit. Adapun bagannya sebagai berikut. Bisa dilihat model agribisnis terpadu kelapa sawit yang saya angkat. Kelapa sawit terbagi menjadi 4 hasil, yaitu ada daging buah, biji sawit, tandan kosong, pelepah, dan batang sawit. Yang masing-masing nantinya akan diproses dengan sedemikian rupa, lalu disalurkan kepada konsumen masing-masing. Sebelum saya menjelaskan masing-masing bagan, saya akan menjelaskan sejarah perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu. Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor. Sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepian jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara tahun 1870-an. Pada saat yang bersamaan, meningkatlah permintaan minyak nabati akibat revolusi industri pada pertengahan abad ke-19. Dari sini, kemudian muncul ide membuat perkebunan kelapa sawit berdasarkan tumbuhan seleksi dari Bogor dan Deli. Maka, dikenallah jenis sawit Deli Dura. Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial dengan perintisnya di Hindia Belanda. Semenjak era Orde Baru, perluasan areal penanaman digalakan, dipadukan dengan sistem PIR perkebunan. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit terus berlanjut. Akibat meningkatnya harga minyak bumi, sehingga peran minyak nabati meningkat sebagai energi alternatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pertama dari kelapa sawit. Yang pertama itu ada daging buah. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penghasil minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar atau biodiesel. Secara singkat, dalam bagan ini kelapa sawit menghasilkan daging buah yang kemudian daging buah tersebut diproses sedemikian rupa untuk menjadi sebuah minyak sawit, limbah slut, dan sabut. Lalu masing-masing masih akan melalui tahap lainnya untuk menjadi sebuah produk sehingga dapat disalurkan kepada si pemakainya atau para konsumennya. Bisa dilihat dalam bagan, daging buah menghasilkan 3 bagian, yaitu minyak sawit, limbah sludge, sabut. Minyak sawit sudah bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen. Lalu untuk limbah sludge-nya masih ada proses tahapan untuk menjadi sebuah produk, yaitu tahapannya bisa menjadi sabun dan pakan ternak, yang nantinya sabun dan pakan ternak itu akan disalurkan ke konsumen. Selanjutnya ada sabut. Sabut diolah sedemikian rupa untuk menjadi bahan baku bangunan. Dan yang selanjutnya adalah disalurkan kepada konsumennya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu kelapa sawit yang menghasilkan biji sawit. Tak hanya menghasilkan daging buah, pastinya kelapa sawit juga menghasilkan biji sawit yang sangat berguna bila diproses lebih lanjut. Adapun nantinya, biji sawit yang terdiri dari 2 bagian, yaitu inti biji dan tempurung biji, akan menghasilkan beberapa produk yang kemudian langsung bisa disalurkan kepada konsumennya. Inti biji jika diproses lebih lanjut akan menghasilkan berbagai produk, diantaranya adalah minyak goreng, margarin, dan salad. Pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian kan? Dan pasti nantinya akan disalurkan kepada konsumen baik lokal maupun tidak. Sedangkan tempurung biji mampu menghasilkan arang, asap air, dan tepung tempurung.
dan tepung tempurung yang masing-masing itu menghasilkan berbagai produk yang dapat disalurkan kepada industri-industri yang ada, terutama industri kimia seperti arang menghasilkan briket dan karbon aktif. Briket digunakan sebagai bahan bakar dan karbon aktif langsung disalurkan kepada perindustrian seperti industri kimia. Kemudian bagian selanjutnya, kelapa sawit menghasilkan tandan kosong. Tandan kosong tersebut akan berfungsi sebagai bahan organik dengan berbagai tahap proses yang ada, maka akan menghasilkan berbagai macam produk juga. Di antaranya adalah briket, pakan ternak, pupuk, dan mulsa, yang sangat membantu masyarakat terutama petani, baik petani sawit maupun petani lainnya, di mana pupuk yang dihasilkan dari tandan kosong akan berguna untuk tanaman yang petani itu tanam. Jadi sudah jelas bahwa nantinya hasil-hasil yang dihasilkan oleh pengolahan tandan kosong akan disalurkan kepada petani. Kemudian yang terakhir adalah kelapa sawit menghasilkan pelepah dan batang sawit. Dari pelepah dan batang sawit tersebut akan menghasilkan berbagai olahan produk yang sangat bermanfaat bagi para penggunanya, yaitu seperti furniture yang pastinya sangat dibutuhkan oleh mebel-mebel yang ada, lalu pakan ternak yang sangat dibutuhkan oleh konsumen atau peternak, kemudian kertas yang pastinya dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat terutama bagi para pelajar. Berdasarkan hasil penelitian Syah Fitri pada tahun 2008 bahwa kandungan unsur hara pada pelepah kelapa sawit sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nitrogen, kandungannya 2,6 sampai 2,9%. Ada fosfat 0,16 sampai 0,19%. Ada kalium 1,1 sampai 1,3%. Ada kalsium 0,5 sampai 0,7%, ada magnesium 0,3 sampai 0,45%, ada sulfat 0,25 sampai 0,40%. Sehingga apabila dilakukan proses pengomposan maka akan bermanfaat untuk memperbaiki tekstur tanah, menyediakan unsur hara bagi tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Slide selanjutnya akan membahas mengenai pendirian perusahaan. Sebelum mendirikan sebuah perusahaan, terutama yang berkaitan dengan perusahaan besar, kita sebagai pemiliknya harus memperhatikan mengenai perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 pada tahun 2013, jenis usaha perkebunan terdiri atas 3 usaha. Yaitu yang pertama ada usaha budidaya tanaman perkebunan, ada usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan yang ketiga ada usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Terlebih jika pemilik bisnis tersebut harus mendapat sertifikasi ISPO dalam usaha bisnis kelapa sawit. Sertifikasi ISPO dilakukan untuk menjamin perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Sistem pengolahan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan demi mendukung ekonomi Indonesia sangat diperlukan, sebab perkebunan kelapa sawit menyumbang devisa untuk negara. Dari pertimbangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Yang salah satu poinnya adalah mewajibkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memiliki sertifikasi Indonesia Palm Oil atau ISPO. Pemerintah memutuskan pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi, sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Di dalam sebuah perusahaan, pastinya ada kelembagaan-kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap berdirinya sebuah perusahaan tersebut. Kelembagaan sendiri adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan, menurut Kuncoro pada tahun 2011.
Adapun kelembagaan-kelembagaan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit adalah yang pertama ada perusahaan perseroan terbatas agroindustri. PT Agroindustri ini sangat berperan penting terhadap perusahaan yang berdiri sebab hasil pertaniannya. Karena PT Agroindustri adalah perusahaan perseroan terbatas yang produksinya berkaitan langsung dengan pertanian industri seperti kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Mempunyai tugas pelaksanaan yang berbeda-beda. Setiap daerah, visi dan misi Dinas Perkebunan dan Kehutanan tergantung pada komoditas yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Yang ketiga, ada kelompok tani. Kelompok tani adalah sekumpulan petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Yang keempat, koperasi pertanian. Koperasi pertanian merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Alasan petani sawit harus bergabung di koperasi pertanian adalah dapat mengontrol demokrasi, meningkatkan penghasilan petani, ketersediaan sarana produksi terjamin, dan yang kelima, Badan Pertanahan Nasional atau BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pemaparan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah terhadap perusahaan kelapa sawit. Kebijakan pemerintah terhadap perusahaan kelapa sawit itu dibagi menjadi 3 kebijakan. Yang pertama, ada kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua, ada kebijakan jangka menengah, yang berupa kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit. Dan yang ketiga, ada kebijakan jangka menengah yang berupa kebijakan industri minyak goreng terpadu. Yang pertama, kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut disampaikan untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel 30% campuran atau B30 pada bauran bahan bakar diesel menjadi sentimen positif terhadap peningkatan harga kelapa sawit. Dan yang kedua, ada kebijakan jangka menengah yang berupa kebijakan peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit. Kebijakan ini dimaksud untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kelapa sawit secara bertahap, baik yang dihasilkan oleh petani perkebun maupun perkebunan besar. Penerapan kebijakan ini dapat ditempuh melalui program peremajaan kelapa sawit, pengembangan industri benih yang berbasis teknologi dan pasar, peningkatan pengawasan dan pengujian mutu benih, perlindungan plasma nutfah kelapa sawit, pengembangan dan pemantapan kelembagaan petani. Yang ketiga, ada kebijakan jangka menengah yang berupa kebijakan industri minyak goreng terpadu. Kebijakan ini diperlukan mengingat rawannya pasar minyak goreng di Indonesia dan besarnya biaya ekonomi dan sosial akibat kelangkaan bahan pangan ini di dalam negeri dan goyahnya posisi Indonesia sebagai pemasok CPO terpercaya di pasar dunia. Kebijakan ini diharapkan arah pengembangan komoditas penghasil minyak goreng yang jelas dan unsur-unsur pendukungnya. Demikian tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kau diam-diam aku jatuh cinta kepadamu.